teman-teman semua, perkenalkan saya atas nama Florida Melati. Di sini saya akan menjelaskan tugas konservasi tanah dan air terkait dengan materi yang pertama, yaitu tentang siklus hara, yang kedua tentang evapotranspirasi, yang ketiga tentang biogeokimia, dan terakhir yaitu tentang global warming. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita menjelaskan materi yang pertama. Gambar ini merupakan proses dari siklus hara. Apa sebenarnya itu siklus hara? Nah, sekarang kita akan menjelaskan. Siklus hara itu sendiri adalah proses perpindahan dan pertukaran materi organik dan anorganik dalam ekosistem yang mencakup perpindahan energi dan hara di antara atmosfer, biosfer, geosfer, dan hidrosfer. Siklus hara juga dikenal sebagai daur nutrien atau daur ulang ekologis, yaitu dengan tumbuhan menyerap unsur hara dari tanah melalui serapan hara. Unsur hara tersebut kemudian terakumulasi dalam jaringan tumbuhan. Unsur hara tersebut kembali ke tanah baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan organik. Bahan organik tersebut dioksidasi melalui proses dekomposisi sehingga unsur hara kembali lagi ke tanah. Siklus hara dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu siklus hara tertutup dan siklus hara terbuka. Siklus hara terbuka adalah sistem yang memiliki jumlah kehilangan yang besar, seperti perkarangan, sawah, dan tegal. Keberadaan fauna tanah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan siklus hara. Siklus hara dalam satu ekosistem adalah merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan atau perpindahan energi dan hara di dalam geosfer itu sendiri, dan juga interaksi dengan atmosfer seperti yang sudah saya jelaskan di bagian pertama tadi ya. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang siklus hara dan proses dari siklus hara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang evapotranspirasi dan proses evapotranspirasi. Gambar ini menunjukkan terjadinya proses evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu sendiri adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi yang terjadi di permukaan bumi. Proses ini melibatkan perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer. Yang melalui evaporasi adalah proses perubahan wujud air dari cair menjadi uap air. Energi yang dibantu oleh energi panas matahari yang menyebabkan air di permukaan bumi seperti danau, sungai, dan laut menguap ke atmosfer. Kemudian transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata atau pori-pori di daun. Akar tumbuhan yang menyerap air dari tanah, kemudian air tersebut diangkut melalui jaringan pengangkut, yaitu xilem, ke daun. Sampai di daun, air akan menguap ke atmosfer melalui proses transpirasi. Evapotranspirasi ini terjadi di seluruh permukaan bumi termasuk vegetasi, tanah, dan air. Jumlah evapotranspirasi dipengaruhi oleh faktor suhu, kelembapan, angin, dan radiasi matahari. Proses evapotranspirasi sangatlah penting dalam siklus hidrologi karena air menguap dari permukaan bumi akan berubah menjadi awan dan kemudian turun kembali ke permukaan bumi sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, ataupun embun. Jadi secara singkat, evapotranspirasi itu adalah gabungan dari dua proses, yaitu evaporasi atau penguapan air dari permukaan dan transpirasi atau penguapan air dari tumbuhan yang terjadi di permukaan bumi. Sekarang saya akan lanjut dengan menjelaskan tentang siklus atau daur biogeokimia. Adalah siklus yang melibatkan perpindahan dan perubahan bentuk unsur-unsur kimia
di antara komponen-komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau makhluk tak hidup di dalam ekosistem. Berikut adalah beberapa contoh siklus atau daur biogeokimia, yaitu ada daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, daur belerang atau sulf. Yang pertama yaitu proses siklus air atau siklus hidrologi adalah proses sirkulasi air secara terus-menerus di atas, di bawah, dan pada permukaan bumi. Siklus ini merupakan sebuah sistem yang kompleks dan berkelanjutan yang memainkan peran penting dalam mempertahankan ketersediaan air di bumi. Ada beberapa tahapan dalam siklus hidrologi atau siklus air, yaitu yang pertama evaporasi, yang dimana air di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan tanah menyerap energi panas matahari lalu menguap menjadi uap air naik ke atmosfer. Kemudian pada tahapan transpirasi, tumbuhan akan menyerap air dari tanah melalui akar, kemudian menguap lagi ke atmosfer melalui proses transpirasi di daun. Kemudian pada tahap evapotranspirasi adalah proses gabungan evaporasi dan transpirasi. Dalam evaporasi, di mana proses utama yang mengubah uap air cair menjadi uap air di atmosfer hingga terjadi kondensasi, yaitu uap air di atmosfer akan mengalami pendinginan dan menjadi titik-titik air kecil yang membentuk awan, sehingga terjadilah presipitasi. Saat awan menjadi jenuh, titik-titik air di dalamnya akan jatuh ke permukaan bumi sebagai air hujan, salju, ataupun es. Kemudian aliran air permukaan dan akan meresap, yaitu air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, kemudian mengalir di atas tanah sebagian aliran permukaan. Sebagian juga air akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah akan mengalir dan muncul kembali ke permukaan dalam bentuk mata air, sungai, atau danau. Air yang mengalir di sungai atau air tanah muncul di permukaan akan bermuara ke laut, sehingga siklus dapat berulang secara kembali atau siklus ini dapat berlangsung secara terus-menerus. Kedua itu proses siklus karbon, yaitu dengan tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan air menjadi senyawa organik seperti glukosa. Organisme termasuk hewan dan manusia menggunakan oksigen untuk memecah senyawa organik dan menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan CO2 yang dilepaskan kembali ke atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil juga membebaskan CO2 ke atmosfer. Sebagian karbon yang terkandung dalam senyawa organik akan terdeposisi dan tersimpan dalam tanah, laut, dan batuan. Karbon juga dapat diserap dan disimpan oleh tumbuhan hijau dalam bentuk biomasa. Organisme mengurai seperti bakteri dan jamur memecah senyawa organik menjadi CO2. Nah, CO2 ini kemudian dapat diserap kembali oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kemudian sebagian besar karbon dapat tersimpan dalam bentuk bahan bakar fosil seperti minyak, gas, batu bara selama jutaan tahun. Karbon juga tersimpan dalam bentuk batuan karbonat seperti batu kapur dan sedimen dasar laut. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan salah satu siklus biogeokimia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Siklus ini melibatkan perpindahan dan perubahan bentuk nitrogen di antara atmosfer, tanah, air, dan organisme hidup. Pada siklus nitrogen melibatkan beberapa tahap, yaitu ada fiksasi nitrogen yang membuat bakteri penambat nitrogen seperti Rhizobium dapat mengubah nitrogen atmosfer atau N2 menjadi amonia atau NH3 atau nitrat seperti atau NO3-.
Berikutnya nitrifikasi dengan bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas dan Nitrobakter mengubah amonia menjadi nitrit dan kemudian nitrat. Nitrat dapat diserap oleh tumbuhan sebagai nutrisi. Tahap ketiga asimilasi, yaitu tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat atau amonia untuk membuat senyawa organik seperti protein dan asam nukleat. Ketika organisme mati dan membusuk, bakteri pengurai akan memecah senyawa organik menjadi amonia. Bakteri nitrifikasi mengubah nitrat menjadi nitrogen atmosfer dalam bentuk kondisi anaerob. Nitrogen dibebaskan kembali ke atmosfer melalui proses ini. Nitrat yang tidak diserap oleh tumbuhan dapat terbawa air limpasan atau tercuci ke perairan. Nitrogen dalam bentuk lain juga dapat terbawa erosi dan limpasan. Siklus nitrogen ini yang berkesinambungan ini menjaga ketersediaan nitrogen dalam berbagai bentuk yang dibutuhkan oleh organisme. Sekarang menjelaskan tentang siklus fosfor. Siklus fosfor adalah salah satu siklus biogeokimia yang penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Fosfor adalah salah satu unsur esensial bagi semua organisme hidup, terutama dalam pembentukan DNA, RNA, dan ATP. Tahap-tahapan dalam siklus fosfor yaitu dengan adanya pelapukan batuan. Dengan fosfor ditemukan dalam mineral-mineral di dalam batuan seperti apatit. Pelapukan batuan secara fisik, kimia, dan biologi melepaskan fosfor ke dalam tanah dan perairan. Kemudian diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan menyerap fosfor dalam bentuk ion fosfat dari tanah melalui akar. Fosfor digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hewan mendapatkan fosfor dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Nah, fosfor digunakan di berbagai fungsi vital seperti tumbuhan tulang dan gigi. Kemudian fosfor dalam tubuh hewan dan tumbuhan akan dikembalikan ke dalam tanah atau perairan melalui ekskresi dan dekomposisi. Fosfor yang terlarut dalam air dapat mengendap dan membentuk sedimen di dasar perairan. Sedimen fosfor dapat tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Fosfor dalam sedimen ini dapat dilarutkan kembali ke dalam air atau diangkat ke permukaan melalui proses geologi. Nah, bakteri dan organisme pengurai membantu mendaur ulang fosfor tersebut. Jadi, siklus fosfor yang berkesinambungan ini akan menjaga ketersediaan fosfor bagi organisme hidup. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan siklus sulfur atau siklus belerang. Siklus sulfur adalah siklus biogeokimia yang melibatkan perpindahan dan perubahan bentuk sulfur di antara komponen biotik dan abiotik di bumi. Sulfur merupakan unsur penting dalam pembentukan protein dan enzim. Tahap dalam siklus sulfur yaitu dengan adanya pelepasan sulfur ke atmosfer melalui aktivitas vulkanik yang melepaskan sulfur dioksida ke atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil juga melepaskan sulfur ke atmosfer. Dekomposisi bahan organik menghasilkan hidrogen sulfida. SO2 di atmosfer bereaksi dengan air membentuk asam sulfat atau H2SO4. H2SO4 ini akan turun ke bumi bersama air hujan atau hujan asam. Bakteri komosintesis oksidasi H2S menjadi sulfat. Kemudian diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan menyerap sulfat dari tanah. Sulfur digunakan untuk membuat asam amino dan protein. Tumbuhan mengubah sulfat menjadi senyawa organik, kemudian dikonsumsi oleh hewan. Hewan mendapat sulfat dengan memakan tumbuhan. Sulfur digunakan untuk membuat protein dan enzim. Hewan mengeluarkan sulfur melalui ekskresi hingga terjadi dekomposisi. Bakteri pengurai memecah senyawa organik yang mengandung sulfur hingga menghasilkan hidrogen sulfida atau H2S. Bakteri sulfat mereduksi sulfur menjadi sulfida.
Sulfur dapat mengendap dalam bentuk garam sulfat, pembentukan mineral sulfur di dalam tanah, menyimpan sulfat dalam sedimen. Terus mikrobiologi, yaitu bakteri berperan dalam mengubah berbagai bentuk sulfur. Bakteri Thiobacillus mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Bakteri Desulfovibrio mereduksi sulfat menjadi sulfida. Sehingga sulfur itu sangat penting untuk yaitu pembentukan protein dan enzim, kesuburan tanah, keseimbangan ekosistem, proses metabolisme makhluk hidup. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang terakhir tentang global warming atau pemanasan global. Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara global yang terjadi dalam jangka panjang. Baik, penyebab global warming yang pertama yaitu efek rumah kaca dengan adanya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, aktivitas industri, pertanian dan peternakan yang intensif. Kemudian aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, pembangunan industri, penebangan hutan, penggunaan AC atau aerosol, pembakaran sampah. Kemudian dampak global warming bagi yang pertama itu perubahan iklim. Perubahan iklim dengan adanya cuaca yang ekstrim, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi bencana alam, kekeringan yang berkepanjangan. Sedangkan dampak bagi lingkungan yaitu menjarnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, kepunahan spesies dan kerusakan ekosistem. Dari beberapa dampak tersebut perlu ada pencegahan terhadap global warming seperti beralih ke energi terbarukan, konservasi hutan, efisiensi energi, pendidikan lingkungan dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Oke, baik teman-teman, demikian saja materi yang saya jelaskan dalam mata kuliah konservasi tanah dan air. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penjelasan materi ini kurang sempurna. Bye bye.